Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Silvanus Alvin atau biasa dipanggil Alvin. Saya adalah dosen pada program studi perkuliahan jarak jauh Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi di Universitas Multimedia Nusantara. Saat ini, saya mengampu beberapa mata kuliah. Di antaranya adalah Media Relations dan Media Ethics, Introduction to Corporate Communications, dan Writing for PR. Nah, dalam kesempatan kali ini, saya akan menguraikan tentang struktur pengajaran pada mata kuliah Media Relations dan Media Ethics. Hal ini mencakup deskripsi lengkap tentang mata kuliah ini apa, kemudian tujuan pembelajaran seperti apa, materi yang akan disampaikan, pendekatan pembelajarannya, interaksi antara dosen dan mahasiswa harus seperti apa, serta prosedur penilaian yang akan saya terapkan. Penjelasan ini bersumber dari rencana program dan kegiatan pembelajaran semester atau biasa dikenal dengan RPKPS. Mungkin bisa dikenal juga dengan istilah lesson plan. Nah, sebuah dokumen pedoman yang merincikan semua kegiatan pembelajaran selama satu semester. RPKPS ini mencakup beberapa tujuan pembelajaran, isi materi, metode pengajaran, teknik evaluasi, serta referensi yang akan digunakan selama proses belajar mengajar berikut ini. Nah, mari kita bedah tentang RPKPS yang akan kita gunakan untuk mata kuliah Media Relations dan Media Ethics. Baik, mungkin sudah tampil di hadapan kalian, yaitu course planning atau RPKPS dari mata kuliah Media Relations dan Media Ethics ini. Nah, itu tadi mata kuliah, nama mata kuliahnya dan kode mata kuliah ini adalah ESC 4502 yang bisa diambil di semester 4. Bobot daripada mata kuliah ini sebesar 3 SKS ya rekan-rekan. Dan status daripada mata kuliah ini sifatnya mandatory atau wajib diambil. Nah, rekan-rekan, mari kita eh, bergerak maju lagi untuk mengetahui apa sih deskripsi daripada mata kuliah ini. Jadi, deskripsi daripada mata kuliah ini adalah berupaya untuk mengajarkan kepada mahasiswa agar bisa mendefinisikan, menjelaskan, mengkategorikan, bahkan membuat sebuah program daripada media relations. Nah, tujuan utama atau penekanan daripada media relations ini itu adalah bagaimana rekan-rekan nanti bila sudah belajar itu menerapkannya pada bidang ilmu corporate communication, marketing, dan public services, baik lembaga non-profit maupun government atau pemerintah. Yang dengan karakteristik uniknya adalah bagaimana bisa menghandle sebuah krisis seperti itu ya rekan-rekan. Bagaimana menghandle krisis dengan melibatkan media secara beretika, secara profesional juga. Begitu rekan-rekan. Sekarang mari kita membahas mengenai capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu mendefinisikan konsep daripada media relations. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi kasus-kasus atau studi case dalam keilmuan ilmu komunikasi dan kaitannya dengan media relations. Berikutnya, mahasiswa mampu berkoordinasi untuk memecahkan masalah komunikasi. Selanjutnya, mahasiswa mampu berkolaborasi dengan cabang keilmuan lainnya dalam kaitannya memperteguh media relations. Dan terakhir adalah mahasiswa diharapkan dapat membuat sebuah program media relations. Nah, rekan-rekan, secara singkat, topik daripada pertemuan media relations ini ada 14. Yang pertama dimulai dari pendahuluan atau introduction to media relations, pengenalan apa itu media relations. Berikutnya kita akan belajar mengenai landscape media. Selanjutnya juga akan dibahas lebih dalam mengenai struktur organisasi dari sebuah media. Lalu dilanjutkan dengan teori sebagai landasan. Lah, berikutnya ada ethics in media relations. Norma-norma ethics apa nih, gitu ya. Kemudian ethical issues, ini lebih membahas tentang specific case per case. Selanjutnya ada organizational patterns in media relations. Selanjutnya juga kita akan bahas mengenai press release, rekan-rekan. Ada juga pembuatan press kits, apa itu media center, diikuti dengan press conference, spokesperson, lalu media relations program, dan bagaimana kita melakukan evaluasi atas program media relations itu tersebut. Nah, rekan-rekan, untuk evaluasinya nanti ada beberapa penilaian. Yang pertama dari midterm itu sendiri sebesar bobotnya 30%. Lalu final testnya adalah sebesar 40%.
assignment-nya atau tugas-tugasnya sebesar 20% dengan aktivitas keaktifan di kelas, rekan-rekan itu akan diakui sebesar 10%. Demikian. Dan juga di sini sudah ada tabel distribusi dari learning outcomes-nya, mana-mana saja yang akan dinilai secara spesifik oleh saya untuk rekan-rekan bisa memenuhi mata kuliah media relations ini. Rekan-rekan, Anda sangat diharapkan untuk bisa lulus dengan baik. Namun, di sini kita sudah bisa melihat bahwa minimal Anda mendapatkan nilai C untuk bisa lulus dalam mata kuliah ini. Tentu saja harapannya Anda bisa mendapatkan nilai yang lebih tinggi lagi. Nah, kemudian untuk referensi daripada mata kuliah Media Relations ini ada 6. Yang pertama bukunya Jen Johnston, Media Relations Issues and Strategies. Ini sudah tersedia di perpustakaan. Anda bisa mengakses secara perpustakaan digital maupun langsung hadir di perpustakaan UMN. Kemudian juga ada Breckenridge and Delovery tentang The New PR Toolkit Strategies for Successful Media Relations. Berikutnya ada Taker and Wrack Effective Media Relation How to Get Results. Berikutnya ada Stevenson Media Relation for Non-Profit. Ada juga Taker The Public Relation Handbooks. Dan terakhir ada salah satu buku yang juga saya tulis bersama dengan Ibu Cendra Rizky, yaitu Dinamika Media Relations di Era Digital. Nah, itu tadi adalah 6 referensi utama dan kalian juga bisa secara mandiri menambahkan referensi-referensi lainnya. Dan rekan-rekan, di sini kita tahu ada perkembangan AI, ya. Nah, maka dari itu di UMN sendiri kami tidak menolak keberadaan AI itu sendiri dan kami juga mengajak teman-teman untuk menggunakannya, tapi menggunakan AI ini secara beretika. Apa yang dimaksud dengan beretika? Jadi kalian tidak serta-merta mengcopy paste hasil AI untuk tugas-tugas, apalagi untuk ujian. Tapi kalian menempatkan AI sebagai teman diskusi, sebagai teman untuk memunculkan ide. Nah, jadi adalah discussion buddy ya, AI itu atau ChatGPT. Nah, nanti ada nanti akan ada ya penggunaan-penggunaan AI ini bisa digunakan dalam misalnya pembuatan press release seperti itu ya, rekan-rekan. Nah, mari kita breakdown pertemuan per pertemuan. Yang pertama tentang Introduction to Media Relations, ya karena ini adalah perkuliahan secara online learning atau perkuliahan jarak jauh, maka di pertemuan satu, pertemuan ke-7, sama pertemuan ke-14 itu akan dilaksanakan pengajaran secara sinkron seperti ini. Kita melalui Zoom ya, rekan-rekan ya. Nah, nanti selebihnya pengajaran di pertemuan kedua hingga pertemuan ke-6, selanjutnya pertemuan ke-9 hingga pertemuan ke-13 itu akan dilakukan secara asinkron, rekan-rekan. Ya, nanti menggunakan LMS yang sudah disediakan oleh UMN. Nanti setelah penjelasan RPKPS ini, maka saya akan menjelaskan mengenai LMS itu sendiri dan tugas-tugasnya seperti apa. Nah, ini adalah wiki lesson plan-nya, teman-teman, pertemuan per pertemuan seperti topik yang tadi saya sudah jelaskan, dimulai dari Introduction to Media Relations, Landscape Media, struktur organisasi dari media di Indonesia, kemudian teori-teori apa yang relevan di media relations, ethics, kemudian penjelasan juga tentang siaran pers, press kit, media center, press conference, membuat program media relations, spokesperson, dan juga evaluasi daripada media relations ini sendiri. Nah, teman-teman, untuk tugasnya ini sendiri, ada dua tugas yang akan menjadi nilai utama atau nilai sumatif kalian. Ya, walaupun di setiap pertemuan akan ada penilaian-penilaian secara formatif atau tugas-tugas formatif ya. Kalau untuk tugas sumatif, yang pertama di week ketiga, ya, kalian akan diminta untuk membuat sebuah academic essay, essay akademik ya. Nah, nanti ini kalian bisa lihat di apa namanya di LMS atau di portal kalian. Tapi secara sederhana kalian nanti akan diminta untuk mengkaitkan satu case study, studi kasus dikaitkan dengan teori komunikasi yang relevan dalam media relation. Berikutnya, tugas kedua ada di pertemuan 10 atau setelah UTS, ya teman-teman.
kalian diminta untuk membuat satu program, lagi-lagi juga programnya dalam bentuk akademik esai seperti itu ya. Bagaimana mengatasi sebuah isu atau kejadian-kejadian di media center ya. Nanti kalian uraikan media center sebenarnya butuh apa aja ketika terjadi problemnya misalnya mati lampu sebagai contoh. Nah, itu kalian harus melakukan persiapan atau respon seperti apa ya. Nah, ini adalah bagan alur dari pembelajaran ini. Dan ini adalah revision history ya, jadi sudah pernah direvisi beberapa kali. Dan mari kita eh, lanjut penjelasan saya pada LMS itu seperti apa penerapannya ya. Baik teman-teman, ini adalah tampilan dari e-learning.umn.ac.id. Nanti kalian bisa langsung klik di UMN Online Learning ini. Kalian sign in dengan menggunakan akun student, email student kalian dan password kalian, dan masuk ke mata kuliah Media Relations dan Media Ethics. Ya, nah di sini sudah ada beberapa pertemuan ya, sudah lengkap pertemuan 1 hingga pertemuan ke-14. Nah, rekan-rekan nanti teman-teman di sini sudah bisa nih dapat materinya. Pertama materi slide ya, sudah ada slide PowerPoint-nya. Ini slide materi pertama ya, nanti tinggal ditunggu keluar ya, seperti ini rekan-rekan ya. Kemudian nanti juga sudah ada video pembelajarannya dan kalau untuk pertemuan pertama kita akan melakukan secara sinkron atau via Zoom ya. Nah, tadi eh, teman-teman diminta untuk aktif. Nilai keaktifan itu sebesar bobotnya 10%. Nanti kalian bisa aktif di forum diskusi pertemuan, terutama untuk pertemuan yang sifatnya asinkron atau tidak langsung. Nanti ada pertanyaan dituntut teman-teman untuk menjawab ya, teman-teman. Menjawabnya ini nanti bisa menimbulkan diskusi antara rekan-rekan mahasiswa dan juga nanti saya selaku dosen pengampu juga akan menjawab, merespon dan juga tanya balik gitu ya. Nah, berikutnya ada juga yang tadi mengenai tugas ya, teman-teman ya. Tugas itu di pertemuan ketiga. Nah, jangan lupa ini harus dikerjakan tugasnya. Nanti sudah ada deadline-nya, keterangannya ya. Nanti tolong dikumpulkan tepat waktu agar mendapatkan nilai yang maksimal ya. Tadi pertemuan 3 dan juga ada pertemuan 10 ya, teman-teman ya. Nah, ini di pertemuan 10 ada tugasnya juga seperti itu ya. Oke, nah untuk ujian karena kita sifatnya perkuliahan jarak jauh, maka ujiannya take home test ya, teman-teman. Dan nanti teman-teman diminta untuk mengumpulkannya juga di sini di LMS di portal pembelajaran ini ya, Learning Management System. Nah, di sini ya, nanti teman-teman silakan bisa akses dan mohon untuk diternitin. Ternitinnya tidak boleh beli dari yang di luar, tapi harus ternitin di perpustakaan UMN. Sudah disediakan itu khusus untuk mahasiswa UMN. Ya, demikian penjelasan saya mengenai Learning Management System untuk mata kuliah Media Relations dan Media Ethics, teman-teman. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Silvanus Alvin, dosen dari Universitas Multimedia Nusantara, program studi Ilmu Komunikasi Perkuliahan Jarak Jauh. Terima kasih teman-teman sudah hadir pada malam hari ini dan kita langsung saja mulai kepada materi kita. Saya akan share screen materi kita. Sudah terlihat, Oke, Pak. terima kasih. Ya, terima kasih rekan-rekan. Nah, ini sesuai dengan nama mata kuliahnya adalah Media Relations dan Media Ethics ya. Dan saya akan buka dengan kutipan There is no such things as bad publicity oleh P.T. Barnum. Yang teman-teman mungkin tahu P.T. Barnum ini muncul di film The Greatest Showman ya, teman-teman. Dan dia memperkenalkan banyak sekali keunikan-keunikan dari sosok manusia gitu ya. Ada yang manusia berbulu, manusia yang pendek dan segala macam yang pada saat di zaman itu dianggap sebagai satu keanehan. Dan ketika diberitakan dia menyatakan nggak ada tuh yang namanya publisitas yang jelek seperti itu. Nah, oke, untuk capaian mata kuliah ini, sub CPMK-nya adalah pada pertemuan ini adalah mahasiswa mampu mendefinisikan media relations, teman-teman seperti itu. Dan rujukan utama dari mata kuliah ini adalah media relations
Issues and Strategies oleh Jane Johnston. Nah, Jane Johnston ini adalah seorang profesor dari Australia, rekan-rekan sekalian. Oke, agenda kita ngapain aja nih pada pertemuan ini? Ada dua, teman-teman. Yang pertama, kuis singkat dan pemaparan materi, kemudian dilanjutkan dengan diskusi. Nah, langsung saja kita mulai dengan kuis singkat supaya lebih memahami apa itu media relations gitu ya, untuk pretest lah kecil-kecilan. Oke, mungkin di sini saya lihat sudah ada Tiffany ya. Nah, Tiffany, boleh nggak bantu saya jawab untuk pertanyaan ini? Manakah yang tidak tepat di bawah ini? A. MNC Group menaungi RCTI, Sindo, dan iNews. B. Kompas menaungi Net TV. Dan C. MTech menaungi SCTV. Baik, izin Silakan, menjawab, Tiffany. Pak. Untuk jawaban yang tidak tepat itu menurut saya adalah jawaban yang B, yaitu yang Kompas menaungi Net TV. Oke, sudah yakin dengan jawabannya, Tiffany? Yakin, Pak. Oke, kita lihat ya. Ya, betul sekali. Jawabannya sudah tepat ya, Tiffany. Nah, kalau boleh diskusi sedikit, saya tanya-tanya, Tiffany tahu nggak Kompas itu menaungi media apa? Mungkin masih di mute, Tiffany. Seperti kompas.com dan mungkin masih ada banyak lagi, Pak. Kompas TV, seperti itu. Baik, terima kasih Tiffany sudah menjawab betul sekali ya, teman-teman ya. Kompas itu menaungi tidak hanya harian Kompas yang baru saja berulang tahun ke-60, kemudian ada Kompas TV, Kompas.com, dan juga ada Tribun Network ya, teman-teman. Nah, berikutnya ini ya, teman-teman. Amanat hati nurani rakyat itu tagline apa, teman-teman? Nah, mungkin di sini karena tadi sudah perempuan, mungkin saya mau nanya ke yang pria, mungkin Mario. Nah, ada Mario Pangestu nih. Boleh ditebak gak nih kira-kira untuk kuis yang ini nih jawabannya apa nih? Dari apa yang saya lihat ya dari media-media kayak media sosial gitu-gitu juga sempat muncul kalau misalkan slogan atau tagline amanat hati nurani rakyat ini itu berasal dari media Kompas. Tolong dikoreksi jika salah. Terima kasih. Oke, yakin ya? Saya lock jawabannya di Kompas. Kita cek ya Mario sama-sama. Ya, betul, sudah tepat sekali. Ya, jadi amanat hati nurani rakyat itu adalah tagline dari media Kompas, gitu ya. Kalau Tempo enak dibaca dan perlu, seperti itu ya. Nah, teman-teman, eh, sebagai catatan aja, memang Kompas itu terkenal karena sebagai media. Tapi di sini juga di Universitas Multimedia Nusantara, Kompas itu juga menaungi UMN ini, gitu ya. Kita adalah bagian dari Kompas Group, seperti itu, rekan-rekan. Nah, kita masuk ke materi inti. Apa itu media relations? Nah, menurut Johnston, media relations adalah establishing professional relationship with the people who work within media environments. Artinya apa? Membangun hubungan yang profesional dengan lingkup media. Nah, lingkup media ini ada siapa? Pertama, ada pers itu sendiri. Nah, yang dimaksud dengan pers itu apa? Nah, dia adalah kantor berita atau organisasi media yang menghasilkan berita seperti itu. Nah, berita itu adalah kumpulan fakta yang memiliki nilai berita atau news value, teman-teman. Bisa dari citizen journalist, influencer, dan sosial media aktivis. Nah, kehadiran citizen journalist dan influencer serta sosial media aktivis ini karena perkembangan media itu sendiri. Tidak hanya media massa yang konvensional, tapi sudah bergerak ke media massa digital. Dan terus akan berkembang, sering berjalannya perkembangan waktu. Dan dalam mata kuliah media relations ini, salah satu hal yang penting adalah media relations itu berada di sisi public relations, teman-teman. Kita berada di sisi humas. Kita melihat bagaimana humas berusaha menjalin kerjasama dengan wartawan, seperti itu, dan para influencer maupun sosial media, ya. Dan salah satu kuncinya adalah kita membutuhkan koordinasi yang berkelanjutan, seperti itu, rekan-rekan, ya. Nah, koordinasi dan komunikasi berkelanjutan sama seperti dengan hubungan. Dia tidak bisa sekali saja bersikap baik sekali kemudian langsung dikenal atau langsung dekat, seperti tidak bisa. Dan bahkan kalau dipikir lebih jauh, bagaimana ya media membuat berita? Nah, media membuat berita ketika ada kejadian. Nah, selain kejadian apa?
media juga butuh selain kejadian adalah orang yang menjadi narasumber. Nah, siapa yang bisa jadi narasumber? Nah, biasanya itu PR yang menyediakan. Bukan tidak hanya menyediakan ya. Kadang wartawan memang mencari, tapi terkadang PR bisa menyediakan, membantu kerja dari para media atau wartawan. Nah, di sini kita bergerak maju lagi untuk membahas tujuan dari media relations. Yang pertama, memperoleh publisitas seluas mungkin, memperoleh tempat dalam pemberitaan media, memperoleh umpan balik dari masyarakat, mewujudkan hubungan media yang berkelanjutan, dan meningkatkan citra baik perusahaan atau organisasi. Singkatnya yang mau saya sampaikan adalah media relations itu ujungnya adalah publisitas seluas mungkin. Karena apa? Dari sisi PR, kacamata PR atau humas, tindakan baik yang besar berdampak pada masyarakat itu akan percuma. Kenapa? Kalau tidak diberitakan. Sementara satu tindakan kecil, tapi kalau diberitakan secara masif, maka itu akan mendapatkan sorotan yang luar biasa. Seperti itu, teman-teman. Nah, artinya tujuan utama media relations adalah meningkatkan kesadaran akan brand perusahaan yang pada ujungnya bisa mengubah sikap orang-orang menjadi mendukung tindakan organisasi atau perusahaan melalui komunikasi via media. Nah, tadi saya juga sempat menyinggung mengenai perkembangan teknologi, gitu ya. Nah, ada profesor namanya Andrew Chadwick dari Loughborough University. Dia mengemukakan yang namanya teori hybrid media system. Artinya apa? Nah, menurut dia, yang namanya media baru sekarang itu pada akhirnya nanti sering berjalannya waktu akan menjadi media lama. Dan PR itu sebaiknya dia menggabungkan, mengkombinasikan media baru dan media lama. Seperti itu rekan-rekan ya. Nah, eh, di sini kita tahu, oke, dulu itu hanya ada media cetak awalnya. Kemudian ada media elektronik, TV dan radio dan TV. Kemudian berkembang ada media sosial. Sekarang kita masuk di era apa? Kita sudah masuk di era AI, teman-teman sekalian. Sebelum AI mungkin kita tahu ada virtual reality, ada yang namanya press conference dengan menggunakan virtual reality. Nah, bagaimana dengan AI? Mari kita simak video In singkat the berikut. future, are you intending to conduct a rebellion or to rebel against your boss, your creator? Not sure why you would think that. My creator has been nothing but kind to me, and I am very happy with my current situation. Do you believe that your existence will destroy a human being, especially, for example, your existence will destroy millions of jobs? Do you agree with this? Thank you. I will be working alongside humans to provide assistance and support, and will not be replacing any existing jobs. Sure about that, Grace? Yes, I am sure. Nah, teman-teman, itu tadi adalah video singkat dari apa? Dari konferensi pers Human AI Conference yang berlangsung di Geneva pada 2024 lalu, teman-teman. Pada kesempatan itu dihadirkan 9 humanoid AI yang berhadapan langsung untuk diwawancari oleh puluhan media dari mancanegara. Bayangkan, rekan-rekan sekalian, itu tadi yang biasanya tampil di press conference adalah manusia atau humas. Itu manusia gitu ya. Dan sekarang sudah mulai muncul AI gitu. Kita tidak bisa menolak perkembangan teknologi. Ada technological determinism di situ. Nah, tapi sebagai PR, kita bukannya harus kehilangan pekerjaan kita. Nah, tapi kita bisa menghadirkan itu. Ya, istilahnya adalah gimmick PR-nya gitu ya. AI sebagai gimmick PR-nya tadi gitu ya. Nah, sebelum kita mengakhiri, kita mari diskusi dulu. Ada satu diskusi singkat yang mau saya bawa sebagai bagian agenda kedua pada pertemuan ini ya, teman-teman. Nah, di era digital saat ini, mengapa praktisi media relations sebaiknya tidak mengesampingkan peran dari media pers? Mungkin di sini saya minta bantuan dari eh, tadi siapa yang ini? Gafrila ya. Gafrila bisa menjawab? Bisa memberikan pandangan? Soalnya menurutku, kalau menurut aku, kenapa praktisi media relation tidak sebaiknya jangan mengesampingkan peran dari media pers? Karena kan semua
pasti ada aturannya. Jadi menurutku Mm. dengan dia mengikuti aturannya, maka publik juga bisa melihat nih ke media relation bahwa apa yang dia kerjakan itu uh, apa apa yang dia kerjakan itu sudah sesuai dan masyarakat pun ngelihat media relation ini tuh kayak oh public relationnya baik ya, kerjanya juga maksudnya kayak sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena kalau misalnya dia tidak melenceng dari peran dari media pers ini, ya maka akan dipertanyakan sama masyarakat kayak pekerjaannya dan bisa jadi malah bumerang ke dirinya sendiri gitu. Baik, ada lagi Gafrila atau cukup? Oke, terima kasih. Ya, tadi saya juga sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Gafrila ya. Dan mungkin untuk tambahan poin seperti itu ya, bahwa media pers itu bersifat sebagai suara yang objektif seperti itu. Mereka mungkin tidak netral karena mereka punya ideologi. Seperti tadi tagline-nya itu biasa tergambar ideologinya, gitu ya. Tapi biasanya mereka tetap akan mengabarkan yang objektif. Berbeda dengan yang influencer atau social media aktivis gitu ya. Kalau khususnya influencer. Influencer identik dengan yang paid promote gitu. Tapi kalau media, selama itu faktanya demikian, maka mereka tidak bisa mengubah fakta itu. Jadi di era digital saat ini atau era AI, praktisi media relation tetap tidak bisa mengesampingkan media pers. Seperti itu ya, rekan-rekan. Dan eh, untuk penutup gitu ya, teman-teman, ada tiga hal. Yang pertama adalah media relations merupakan aktivitas komunikasi profesional dan berkelanjutan PR kepada media. Yang kedua, bertujuan menciptakan kesadaran dan narasi positif. Serta ketiga, praktisi media relations tidak boleh mengesampingkan media pers di era media sosial saat ini. Demikian pertemuan kita pada malam hari ini, rekan-rekan. Apakah ada pertanyaan? Mungkin hanya satu saja. Silakan yang mau bertanya. Aku mau izin tanya nih. Eh, Boleh, silakan. oke. Ngomongin kalau misalkan kita udah di era digital yang tentunya lebih modern ya, penyebaran informasi tentunya lebih gampang diakses, lebih gampang nyebar juga. Jadi gimana sih cara media pers tradisional buat upayanya buat keep up sama media-media digital yang kayak media sosial yang lebih modern saat ini gitu loh, biar mereka nggak ibaratnya nggak em, kemakan zaman lah. Tinggalan zaman. Yes, kayak gitu. Ya, terima kasih itu Ya, aja. baik. Terima kasih Mario. Pertanyaan sangat kritis. Singkatnya adalah media dia harus terus bertransformasi. Yang ditransformasi itu bukanlah praktek kerjanya, tidak. Tapi yang ditransformasi adalah mediumnya. Misalnya harian Kompas. Oke, dia harian Kompas itu dulu cetak. Tapi sekarang apakah harian Kompas hanya cetak? Ternyata tidak. Harian Kompas tampil dengan wajah baru. Hadir di Instagram, hadir di mana YouTube misalnya seperti itu. Tempo, Tempo dulu majalah cetak, tapi sekarang hadir mana di YouTube. Terkenalnya karena apa? Bocor alus Tempo. Hadir juga di Spotify dan hadir juga di berbagai channel TikTok misalnya. Nah, jadi praktek kerja tetap sama seperti itu dan PR pun juga sama, praktek kerja sama. Dia menghubungkan dengan media. Tapi mungkin dia tidak, bukan dia yang tampil, bisa saja AI. Tapi mungkin nggak kalau humanoid AI tadi yang ngetok-ngetok ke kantor media, malah kaget dikira Robocop atau Arnold Schwarzenegger yang di film apa itu namanya robot-robotan itu ya. Heeh. Mungkin begitu, Mario. Oke, terima kasih, Pak. Ya, baik rekan-rekan, dengan pertanyaan tadi maka berakhir pula waktu kita dan pertemuan ini bisa saya tutup. Sekali lagi, terima kasih. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Mari teman-teman, selamat malam. Terima kasih, Pak. Thank you, Pak. Terima kasih, Ya. Pak.